Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahma Salsabila dengan NIM 21101019. Di sini saya akan membahas tentang efektivitas inovasi kebijakan publik, pengaruhnya pada kualitas pelayanan publik di Indonesia. Dengan penulis Lolita Devi Mahendra Putri dan Dr. Anestia Mutiare, Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia. Inovasi kebijakan publik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu inovasi kebijakan publik. Inovasi kebijakan publik sendiri dilakukan dalam rangka mengefisiensikan kinerja organisasi. Organisasi publik melalui efisiensi untuk meningkatkan nilai dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sedangkan sektor swasta sendiri menggunakan efisiensi sebagai suatu kesempatan untuk berkompetisi di pasar guna memperoleh laba yang lebih besar menurut Hardy 2005, Normandi 2006. Kebijakan One Agency ini, One Innovation, dimuat dalam sistem inovasi pelayanan publik atau disebut dengan SINOPIP. Algori sendiri mengklasifikasikan jenis inovasi menjadi inovasi instrumental, radikal, dan sistematik. Karakteristik dalam sebuah inovasi dijelaskan dalam Rogers 1995. Yang pertama itu ada relative advantage, yang kedua ada compatibility, yang ketiga ada complexity, yang keempat ada triviality, dan yang terakhir ada observability. Kualitas pelayanan publik. Di sini periode baru pasca reformasi sendiri. Reformasi membawa berbagai perubahan, khususnya dalam tata kelola pemerintahan. Pasca reformasi sendiri, konsep desentralisasi dalam tata kelola pemerintahan mulai diterapkan di Indonesia sendiri. Reformasi birokrasi memiliki prinsip-prinsip. Peraturan prinsip pada 2010 sebagai berikut. Yang pertama itu ada outcomes orient, yang kedua ada terukur, yang ketiga ada efisiensi, keempat ada efektif, yang kelima ada realistis, keenam ada konsisten, ketujuh ada sinergi, delapan ada inovatif, kesembilan ada kepatuhan, dan yang terakhir itu dimonitor. Dalam pelayanan publik sendiri dilakukan secara kompetitif untuk percepatan peningkatan dalam kualitas pelayanan publik sendiri. Prinsip kompetitif ini dilakukan melalui program One Agency, One Innovation sejak tahun pada 2014 sendiri. One Agency, One Innovation bertujuan untuk mendorong setiap instansi pemerintah agar berorientasi dengan reward berupa penghargaan top 99 inovasi terbaik di Indonesia sendiri. Adapun seberapa jumlah inovasi pemerintah pusat dan daerah yang masuk pada top 99 inovasi kebijakan publik pada tahun 2014 sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada kementerian. Kementerian dicakup pada pertama sekali sebanyak 66%-nya, BUMN, dan lembaga kota, provinsi, dan lembaga kabupaten sebesar 141. Hasil dalam pengolahan data menunjukkan dominan produktivitas inovasi masih terjadi pada beberapa institusi. Hal ini ditunjukkan dengan data tabel di bawah ini. Dapat terlihat bahwa instansi dalam provinsi, kabupaten, kota, BUMN, kementerian, dan lembaga pada 2014-nya sudah masuk kepada 6% itu untuk lembaga, dan provinsi sendiri paling atas yaitu 41%. Sebagai gambaran bagaimana jenis inovasi pelayanan publik sendiri yang termasuk penghargaan pada tahun 2014. Berikut ini telah disajikan bahwa data top 9 inovasi pelayanan publik tahun 2014 yang telah disaring berdasarkan dominasi top 99 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada sistem pendaftaran jaminan fidusia online yang instansinya itu ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan yang kedua ada pelayanan karantina ikan pasti, profesional, akuntabel, santun, transparan, inovatif. Instansinya itu berada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang ketiga ada format kendali hulu hilir. Instansinya masuk kepada pemerintah Provinsi Aceh. Yang keempat ada sistem informasi kilometer 0 Port Jabar, terletak pada instansi pemerintahan Provinsi Jawa Barat sendiri.
Yang kelima ada upaya dalam aksi mewujudkan wilayah bebas korupsi pada jembatan timbang di Provinsi Jawa Timur. Instansi yang terdapat ada pemerintahan Provinsi Jawa Timur itu sendiri. Dan yang terakhir ada yang keenam ada kampung media atau penyeluasan informasi berbasis kualitas layanan publik. Di sini Digiptono merangkum pengertian dari kualitas sebagai berikut. Yang pertama itu ada kualitas sebagai kesesuaian dengan persyaratan atau tuntunan. Yang kedua, kualitas sebagai kecocokan untuk pemakaian. Yang ketiga ada kualitas perbaikan atau menyempurnakan dalam berkelanjutannya. Ya, yang keempat itu ada pemenuhan kebutuhan pelangganan semenjak awal dan setiap saat. Yang kelima ada sesuatu yang tidak bisa membagikan pelanggannya. Yang keenam ada melakukan segala sesuatu secara benar, secara awal. Dan yang terakhir ada melakukan secara bebas dari kerusakan atau cacatan. Namun, di dalam kerangkaian ini, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 sendiri, sudah dijelaskan bahwa tentang pelayanan publik sendiri menjelaskan bahwa pelayanan publik sendiri merupakan suatu rangkaian dalam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang telah disesuaikan. Selanjutnya ada efektivitas implementasi inovasi pelayanan publik. Faktor-faktor, determinan, serta pengaruhnya dalam upaya mencapainya efektivitas inovasi. Yang bisa lihat dari bagian yang telah saya buat, itu ada berbagai rangkaian yang untuk menyatukan efektivitas inovasi tersebut. Hasil dan pembahasan. Inovasi kebijakan publik Indonesia sendiri penyeluasan informasi berbasis komunitas. Hal ini masuk pada instansi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, jenis dan fungsi inovasi pelayanan publik yang beragam. Selama 4 tahun terakhir ini, kualitas inovasi sejak tahun pertama kompetisi juga meningkat. Yang pada 2013 itu masih 0, 2014 mulai naik sekitar 519%, dan pada 2017-nya udah naik ke 30,54%. Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial Kepolisian Republik Indonesia, Polri, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Siak, Kabupaten Sidoarjo, Kota Makassar, Kabupaten Bandung, Kota Surakarta, Kota Banda Aceh, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Pindrang juga menunjukkan bahwa konsistensi dengan menempatkan inovasinya pada 3 tahun ini total dalam 4 tahun kompetisi. Dapat kita lihat bahwa Kabupaten Banyuwangi sendiri menginjak pada 9%, DKI Jakarta itu ada 10%, Kota Yogyakarta ada 11%, dan Surabaya sendiri sama seperti Yogyakarta ada 11%, Badan Pertahanan ada 12%, dan Jawa Timur yang paling tinggi yaitu 28%. Dan di sini ada data instansi pemerintah yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat terkait dengan maladministrasi pelayanan publik. Dapat dilihat bahwa tabel tersebut pemerintah daerah sendiri sudah melakukan pelayanan publik sebesar 0,44%. Dan yang paling terakhir itu ada Dewan Perwakilan Rakyat ada 17%. Inovasi pelayanan publik, kuantitas versus dengan kualitas. Inovasi pelayanan publik yang diharapkan menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas pelayanan publik sendiri belum mampu mengurangi keluhan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Data peningkatan beberapa negara Asia Tenggara sebagai perbandingannya ada yang paling bawah itu ada Singapura, dan yang paling tertinggi itu ada Kamboja. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.